Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Farisi, senang sekali sore ini menemani Anda dalam acara Dialog Ruang Publik Senin 18 Maret 2024. Dan hari ini kita akan membahas mengenai pengawasan obat dan makanan di bulan Ramadan. Dua narasumber akan berbincang bersama kita. Yang pertama saya perkenalkan Anda Bu Armeni Romita, SSI APT. Beliau adalah PFM Ahli Muda, Ketua Tim Substansi Pengujian Balai POM di Jambi. Bersama kita akan bergabung lewat saluran Zoom Bu Armeni. Selamat sore. Selamat sore Bu Armeni. Assalamualaikum. Oke, sambil menunggu jaringan kami perbaiki, saya perkenalkan narasumber kami yang kedua, yaitu Bapak Ibnu Khaldun, Ketua YLKI Jambi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya panggil Bang wabarakatuh. Abah. Bang Ibnu, apa kabar? Sehat, alhamdulillah, sehat. Oke. Kalau tidak salah hari ini juga ikut turun untuk pengawasan obat yang dilakukan oleh BPOM. Kalau hari ini nggak ikut. Oh tidak. Nggak ikut. Tapi sering ya. Ya, Artinya berkolaborasi dengan BPOM untuk pengawasan obat dan makanan. Saya sapa lagi sebentar Bu Armeni. Sudah tersambung? Halo? Selamat sore Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Armeni sudah bergabung di sela-sela kegiatan turun ke lapangan Bu ya hari ini ya. Iya, ada tim kita dari pemeriksaan sesuai dengan jadwal, ada turun ke lapangan baik itu ke sarana maupun juga ke tempat takjil makanan. Oke, baik Bu. Sebelum kita masuk ke tentang fokus ke permasalahannya, saya ingin menanyakan kepada Ibu, mungkin juga masyarakat masih banyak Bu yang belum tahu apa sebenarnya tusi atau tupoksinya dari BPOM Balai pengawasan obat dan makanan ini Bu. Silakan Ibu. Ya, tentunya kalau kita lihat dari tupoksinya kan tentunya melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang beredar sehingga masyarakat merasa terlindungi, terjamin dan terlindungi terhadap bahaya makanan, obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan. Itu sih inti tupoksi daripada pengawasan daripada Balai POM di Jambi. Dan terkait dengan bulan Ramadan juga adanya pengamanan daripada Badan POM terhadap produk-produk yang beredar selama di bulan puasa, atau apakah produk yang beredar tersebut aman untuk dikonsumsi, ataupun ada produk-produk yang tercemar dengan bahan-bahan kimia berbahaya, yaitu pada makanan takjil. Karena kita ketahui juga di bulan Ramadan ini banyak produk-produk produsen-produsen dadakan yang tentunya belum ada pembinaan, ada yang juga melakukan pembinaan dari Dinas Kesehatan dan juga belum punya izin edar. Makanya perlu dilakukan pengawasan terhadap makanan takjil selama bulan Ramadan. Begitu Pak untuk sementara. Ya, Bu Armeni, BPOM ini ada di pusat, provinsi, dan kabupaten kota atau di mana saja Bu? Ya. Kalau Badan POM sekarang kan yang Balai POM di Jambi kan adalah UPT-nya dari Badan POM, Badan POM di pusat, dan di Provinsi Jambi kebetulan ada satu lagi namanya Lokapom, dengan Lokapom Bungo sekarang, dengan wilayah kerjanya Bungo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci. Sedangkan Balai POM di Jambi wilayah pengawasannya mulai dari Kabupaten Tebo, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur, dan Kota Jambi sendiri. Jadi 7 di wilayah Provinsi Jambi yang diawasi oleh Balai POM Jambi, dan 4 wilayah kabupaten kota yang diawasi oleh Lokapom Bungo. Oke, Bu, kalau kita bicara mengenai pengawasan, sebenarnya yang diawasi ini siapa, Ibu? Dan bagaimana cara mengawasinya, Bu Armeni?
Ya, kalau pengawasan itu yang dilakukan ya terhadap pertama terhadap produknya juga, produsennya juga. Jadi produsen itu sebelum produknya beredar dia juga harus mendaftarkan produknya, kalau usia produk makanan produknya itu seperti makanan, produk usia produknya itu lebih dari 5 hari itu wajib untuk didaftarkan. Yaitu kalau untuk pelaku industri rumah tangga itu didaftarkannya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Sedangkan untuk industri skalanya industri itu pendaftaran produk izin edarnya berada di Badan POM. Jadi istilahnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM itu adalah sebelum produk itu beredar, yaitu namanya pre-market, dan setelah produk itu beredar namanya post-market, seperti itu. Dan terhadap produk yang diedarkan dan juga terhadap sarananya juga kita lakukan pengawasan, yaitu bagaimana cara suatu sarana produksi itu memproduk produk yang dia hasilkan, baik itu sarana produksi obat tradisional, kosmetik maupun juga produk pangan. Yang kalau untuk di Provinsi Jambi untuk produsen obat kita belum punya, tetapi baru ada obat tradisional yaitu dalam usaha kecil obat tradisional, terus pada produk kosmetik dan produk pangan itu ada industri pangannya, dan selebihnya ada juga di industri rumah tangga pangan yang diproduksi produk-produk pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan gitu. Baik. Dan di samping produsen juga kita melakukan pengawasan ke sarana distribusi makanan, yaitu di toko-toko makanan, PBF untuk obat, apotik, sarana pelayanan kesehatan, apotik, rumah sakit, seperti itu. Oke, baik Bu Armeni. Kan kita bicara yang makanan aja Bu ya, untuk yang ini untuk kali ini. Nah, produk makanan ini kan banyak sekali Bu ya, termasuk minuman mungkin kali Bu ya. Nah, apakah BPOM ini jemput bola atau menunggu orang mendaftarkan sebenarnya Bu? Bagaimana prosesnya yang Ibu sampaikan tadi, pre-produksi tadi Bu? Pre-market? Ya, pre-market. Ya. Jadi program terhadap produk pangan yang di Badan POM sekarang ini ada namanya pendampingan UMKM. Jadi untuk industri rumah tangga yang akan di-grade ke atas, ditingkatkan grade-nya menjadi dari PIRT menjadi MD, itu kita lakukan pendampingan dalam rangka pendaftaran produk pangannya menjadi MD, dari PIRT menjadi MD. Tentunya untuk pemenuhan sarana prasarana mereka, bagaimana cara mereka memenuhi persyaratan dari sarana prasarana, itu kita dampingi. Setelah memenuhi persyaratan sarana prasarana untuk sesuai dengan cara produksi pangan yang baik, kita juga akan mendampinginya dalam proses perizinannya registrasi produk pangan yang secara elektronik sekarang pendaftarannya. Gitu, kita lakukan pendampingan. Dan tentunya karena untuk mendapatkan data daripada industri rumah tangga, industri yang akan dinaikkan grade-nya dari PIRT menjadi MD, tentunya ada kolaborasi program dengan informasi daripada Dinas Kesehatan, dengan perdagangan untuk informasinya. Dan juga ada yang kita langsung survei ke lokasi, ada informasi, oh ini ada produknya, bisa kita lakukan grading atau kita tingkatkan dari PIRT menjadi MD. Seperti itu program dari Badan POM sekarang. Oke, baik Bu. Dan itu sudah kita lakukan. Baik. Nanti akan saya perdalam lagi, saya ke Bang Ibnu Khaldun. Bang Ibnu Khaldun, apa yang dilakukan oleh BPOM hari ini dengan tadi ada di Jambi, kemudian ada di Bungo, kemudian melakukan pengawasan kepada seluruh produk obat dan makanan yang ada di Jambi. Apakah sudah efektif menurut Bang Ibnu Khaldun? Baik, terima kasih. Selamat sore Bu Armani. Memang ya, Pak Ibnu. Ya, memang kalau kita dengar apa penjelasan dari Bu Armani tadi, memang tupoksi dari BPOM ini sangat penting ya di dalam masyarakat. Artinya pengawasan obat dan makanan ini sangat diharapkan oleh masyarakat. Karena apa? Masyarakat sebenarnya sangat awam
ya masyarakat sangat awam tentang pengetahuan tentang bagaimana konteks makanan yang mengandung bahan zat kimia yang berbahaya kan. Itu artinya itu yang perlu nanti BPOM lakukan sosialisasi ya. Terus bagaimana zat pewarna yang zat mengandung kimia yang berbahaya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, sekarang kan apalagi di bulan Ramadan ini ya. Di bulan Ramadan ini itu tadi kata Bu Ermeni tadi banyak produsen dadakan, ya kan? Untuk terutama di pasar-pasar beduk ya. Nah, kalau konsumen hanya bisa lihat di kasat mata. Dari bentuk, jenis, ya kan, cuman bisa lihat. Tapi apakah bahan ini sudah layak atau mengandung layak untuk dikonsumsi menurut kesehatan? Kan nggak tahu. Itu makanya memang sangat penting peran dari BPOM, pengawasan BPOM ini. Artinya edukasi ini yang harus tersampaikan kepada masyarakat, ya kan. Baik itu edukasi bagi masyarakat, sebagai konsumen maupun edukasi bagi produsen. Yang dadakan ini tadi, artinya pengetahuan itu yang karena sebagaimana kita ketahui dampak dari penggunaan zat kimia ya, bahan pengawet, zat pewarna ini kan berdampak pada kesehatan, ya kan, kesehatan dan memicu timbulnya kanker malah itu loh. Nah, sebenarnya Bang Ibnu, apa sebenarnya zat-zat yang dikhawatirkan dan umumnya digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu apa? Ya. Zat-zat kimia itu kan dalam bentuk mungkin pengawet ya, supaya artinya ini tidak mudah basi, ya kan. Nah itu kan kayak borak ya, itu kan bahan pengawet ya. Kemudian zat pewarna. Misalnya tadi zat pewarna borak itu dijual umum atau tidak sebenarnya zat-zat seperti itu? Sepengetahuan kita, sepengetahuan itu tidak dijual secara umum sih, itu ya. Ya. Jadi, artinya ada tempat-tempat tertentu ya, dan tergantung pengawasan kita, artinya dan belinya juga untuk keperluan tertentu kan? Berarti. Keperluan tertentu. Nanti sebenarnya bisa dikontrol juga. Bisa dikontrol juga sebenarnya. Itu. Nah kalau ada kemudian beredar di masyarakat? Nah jadi makanya gini, sosialisasi inilah yang sangat penting ya, artinya kepada edukasi pada masyarakat ya, edukasi artinya mungkin BPOM punya tips ya untuk cara langkah awal untuk melihat bahwa suatu produk ini atau suatu makanan ini menggunakan zat pewarna. Mungkin ada identifikasi gitu ya. Mungkin dari segi warnanya mungkin yang agak menjolok gitu mungkin kan, atau mungkin dari bentuknya agak garing atau gimana kan gitu. Edukasi inilah yang sangat penting kepada masyarakat. Oke, baik. Nah, edukasi, ya tadi kan pentingnya edukasi kepada masyarakat. Nah, apakah BPOM atau lembaga-lembaga yang lain sudah mengambil peran itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat? Oke, tapi nanti menjawabnya kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita, Bang Ibnu Holdun. Tadi kita membahas mengenai pengawasan obat dan makanan. Tadi kita tanyakan masyarakat masih banyak yang belum teredukasi bagaimana cara membedakan obat, makanan yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya, kira-kira begitu. Benar. Nah, bagaimana edukasinya sebenarnya? Apakah yang dilakukan sudah BPOM sudah baik, sudah masif dilakukan masyarakat, atau masih kurang, atau perlu keterlibatan beberapa stakeholder yang lain kemudian untuk memberikan edukasi ini? Jadi memang kami sendiri sering juga diundang oleh BPOM ya, artinya untuk seminar edukasi lah, dalam rangka edukasi ya, terhadap produk makanan dan maupun obat ya. Nah tapi kan ini kan kalangan tertentu, tapi belum menyentuh kalangan masyarakat bawah. Artinya edukasi ini saya pikir ini belum sampai ke masyarakat kalangan bawah. Gitu. Nah ini mungkin kedepannya BPOM bisa mungkin dalam bentuk
apa ya iklan atau apa gitu, sehingga bisa dengan gampang didapat diketahui oleh masyarakat. Oke, saya ke Bu Armeni. Ibu? Ya, Ya, baik. tadi juga mendengarkan perbincangan kami, Bu, ya? Ya, Ya, oke. Baik. Ibu, sebenarnya ada beberapa zat berbahaya, Bu, yang bahaya untuk dikonsumsi, dan umumnya yang beredar di masyarakat ini yang zat-zat yang seperti apa, Ibu? ya. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan oleh produsen yang tidak bertanggung jawab di sini ada 4, yaitu seperti formalin, Formalin, borak, rodamin B untuk pewarna, dan methanol yellow. Tapi kalau methanol yellow ini sudah jarang kita temukan sekarang. Kalau yang rodamin B masih ada juga kita temukan pewarna tekstil tersebut. Jadi pewarna yang dilarang ini berasal dari pewarna-pewarna yang digunakan untuk tembikar atau untuk tekstil gitu. Jadi pewarna itu di samping dia murah diperoleh dan dia tahan dengan pemanasan, sehingga disitulah penggunaan yang disalahgunakan oleh produsen yang tidak bertanggung jawab seperti itu digunakan. Nah, kalau untuk boraks itu adalah sebagai bahan, kita juga ada ditemukan juga di toko, kegunaannya juga ada seperti untuk pupuk juga sih sebenarnya borak tersebut, juga untuk bahan untuk pematri besi itu juga ada borak tersebut. Nah, tentunya seperti yang Pak Fadil bilang tadi, perlunya pengawasan yang dilakukan di sini. Nah, untuk bahan berbahaya pengawasannya tentunya dilakukan oleh peredaran. Pengawasan itu kan ada ada tim khusus, yaitu seperti pengawasan daripada bahan kimia berbahaya, yaitu dari perdagangan pengawasannya seperti itu. Dan juga formalin kita guna yang pemanfaatannya adalah untuk mengawetkan mayat gitu ya, atau pengawetan mayat gitu. Yang itu juga nggak bisa kita hindari karena juga dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan daripada formalin tersebut. Nah, penyalahgunaan inilah yang sering yang menyebabkan kekhawatiran bagi masyarakat kita, dan perlunya pengawasan yang intens baik oleh pemerintah yang terkait seperti itu. Baik, Bu. Dan produk makanan atau minuman apa saja, Bu, yang biasanya menggunakan borak, formalin, zat pewarna tekstil tadi yang Ibu sampaikan? Iya, ini dari pengalaman yang sering terjadi beberapa tahun ya. Kalau untuk pewarna itu masih ada juga yang menggunakan untuk gulali yang warnanya pink. Oke. Seperti gulali yang warnanya pink, atau juga kepada pemberi warna kerupuk yang ada kerupuk yang warna merah pink menyala seperti itu, dan warnanya sangat mencolok sekali seperti kalau bilang tadi, warnanya mencolok. Juga kalau tahun 2023 kemarin kita dengan Dinas Perikanan ada menemukan produk perikanan yang mengandung formalin. Tapi itu barangkali sudah dilakukan tindak lanjut oleh Dinas Perikanan sendiri, dan mereka melakukan pengawasan beberapa kali di Balai POM Jambi. Di awalnya ditemukan yang mengandung produk perikanan yang mengandung formalin, dan di akhir tahun kemarin dilakukan pengujian kembali, sudah tidak kita temukan lagi produk perikanan yang diuji oleh Dinas Perikanan yang mengandung formalin. Itu di awal tahun 2023 kemarin
kita temukan, dan di akhir 2023 sudah tidak ada lagi terdeteksi produk perikanan tersebut yang mengandung formalin. Tentunya sudah ditindaklanjuti pelaku usaha tersebut, dan berdasarkan informasi produk perikanan tersebut bukan berasal dari produsen Jambi, tetapi impor dari provinsi lain dijual di kota Jambi, seperti itu. Oke, baik Bu. Tadi Bang Ibnu Khaldun menyampaikan bahwa edukasi memang ada, tapi kurang dan belum menyentuh sampai ke level masyarakat di bawah. Karena masih banyak masyarakat yang belum paham, Bu. Bagaimana Bu sebenarnya strategi komunikasi, informasi, dan edukasi yang dilakukan oleh BPOM, Bu? Kalau dulu, kalau kita bandingkan Bu ya, misalnya ada meneliti uang palsu misalnya kan, ada dilihat, diraba, di Terawang. Nah, kira-kira ada iklan seperti itu yang masif dan masyarakat mudah memahami. Nah, kalau yang untuk makanan-makanan yang mengandung zat berbahaya ini, apakah gimana Bu edukasinya? Ya, ada beberapa langkah dari untuk edukasi kepada masyarakat yang dilakukan agar masyarakat bisa aware terhadap keamanan produk pangan yang mereka konsumsi. Program nasional kita pertama adalah program nasional. Program nasional itu adalah terhadap pengawasan produk jajanan anak sekolah yang terbebas daripada bahan bahaya, yaitu produk pangan jajanan yang aman. Dan juga ada program Desa Pangan Aman, yaitu membina atau kader-kader dari desa atau kelurahan yang kita bina secara teknis bagaimana mendeteksi secara cepat produk-produk yang dicurigai mengandung bahan kimia berbahaya tersebut. Jadi kita latih mereka, ada namanya kader desa namanya. Dan juga ada di program nasional tersebut adalah pembinaan kepada pedagang pasar. Jadi pada saat program dengan pedagang pasar tersebut, kita memberikan sosialisasi ke pedagang pasar yang ada dan juga kepada pembeli. Artinya komunitas pasar yang ada di sana kita berikan edukasi, dan juga kepada petugas pasar juga diberikan bimbingan teknis bagaimana melakukan pengecekan terhadap produk-produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Dan ini sudah dilakukan rutinitas dan secara berkala dari petugas pasar dan kader tersebut menginformasikan hasil kerja mereka kepada Balai POM Jambi. Nah, dalam hal ini laporan mereka belum ada ditemukan dari hasil pemeriksaan mereka dengan menggunakan uji cepat rapid test kit tersebut, ditemukan produk pangan yang mengandung bahan berbahaya ataupun seperti borak, kloramin B, formalin, seperti itu belum terdeteksi. Itu yang pertama, program nasional. Dan yang selanjutnya adalah edukasi bekerjasama dengan tokoh masyarakat atau dengan anggota dewan. Itu juga kita lakukan tahun ini. Kita kan ada tiga perwakilan dari Provinsi Jambi, anggota dewan kita yang di Komisi 9. Jadi setiap anggota dewan itu memberikan edukasi sebanyak 30 lokasi, satu orang. Dan satu kali lokasi itu ada sekitar 500 warga yang diedukasi. Dan tentunya ini kerjasama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, seperti itu. Dan saya sendiri pernah dilibatkan dalam kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat tersebut ke wilayah Tebo, Rimbo Bujang sana. Itu memang udah masuk ke daerah yang udah ke daerah pelosok sekali, seperti itu. Oke, Bu. Dan tentunya edukasi ini sangat berperan sekali untuk mencerahkan atau memberikan edukasi kepada mereka, penambahan wawasan kepada mereka. Bu Armeni, tadi Bang Ibnu Khaldun juga menyampaikan, ada nggak sebenarnya Bu tips sederhana, tips awal
ya untuk membedakan ini, oh ini makanannya mengandung bahan berbahaya, ini yang tidak. Apa Bu tipsnya? Baik, dari kalau sebenarnya informasi-informasi ini sudah pernah juga kita sampaikan kepada masyarakat, dan tapi nggak apa-apa kita sampaikan kembali kepada melalui acara ini, yaitu seperti formalin. Formalin itu sama kita ketahui informasinya kalau suatu produk pangan yang dicemari dengan produk formalin, tentunya produk tersebut akan tahan lebih lama. Pertama, akan tahan lebih lama, disimpan pun di dalam kulkas dia akan bisa bertahan lebih daripada 3 bulan dan sebagainya, akan lebih seperti itu. Contohnya Dan apa, Bu? kalau dia di tempat, Ibu yang tadi pakai formalin. misalkan yang pakai formalin kemarin itu adalah contohnya yang lebih sering adalah seperti bakso. Baksonya sebenarnya dari ikannya atau dagingnya, ya, diberikan atau daging ayam yang biar tahan dan tidak bau seperti itu, biar dia lebih tahan, dicelupkan atau direndam dengan formalin seperti itu. Nah, produk tersebut akan dia tidak seperti produk yang tanpa pengawet, dia akan kaku. Pertama, penglihatannya dia akan kaku, akan lebih kekenyalannya itu akan berbeda dengan yang tanpa pengawet. Terus dia tidak dikerubungi. Kalau seandainya di pasar terbuka seperti di pasar tradisional, itu akan bisa kita amati bahwa ayam tersebut atau ikan itu tidak dikerubungi oleh lalat, tidak mau dihinggapi oleh lalat. Seperti itu. Bu Armeni, nanti ditambahkan lagi penjelasannya. Ya. Kemudian juga nanti akan bicara lagi dengan Bang Ibnu Khaldun menanggapi apa yang Bu sudah sampaikan, tapi kita harus sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Kita masuk ke segmen yang ketiga pemirsa di Dialog Ruang Publik dengan tema pengawasan obat dan makanan di bulan Ramadan. Saya kembali lagi ke Bu Armeni. Ibu? Ya. Ya, sekarang kan di bulan Ramadan banyak Bu makanan yang dijajakan nih, lebih banyak lagi nih di takjil dan lain sebagainya. Tadi baru 2 yang Ibu sampaikan, tips untuk melihat gimana sebenarnya membedakan makanan yang menggunakan bahan berbahaya dan yang tidak, Ibu. Ya, secara kasat mata yang bisa kita lihat itu adalah satu lagi dengan pewarna tekstil, yaitu rodamin B yang warnanya pink. Nah, itu pewarna tekstil tersebut dia tahan dengan pemanasan. Jadi warna yang mencolok itu akan harus kita curigai. Jadi kalau pewarna yang untuk makanan itu warnanya agak redup. Jadi kalau pewarna yang untuk tekstil itu dia akan cerah. Warna sebelum dimasak sama setelah dimasak dia warnanya sama. Jadi gunakan pewarna yang untuk makanan. Jadi kalau untuk pewarna yang makanan itu di kemasannya itu ada logo M. Untuk pewarna untuk makanan tertulis di sana, pewarna untuk makanan. Oke, baik. Saya ke Bang Ibnu Khaldun. Bang Ibnu, di bulan Ramadan ini kan semakin banyak nih orang berjualan, baik itu yang kue-kue gitu ya, nastar, makanan, minuman, atau makan-makanan yang dijual di pinggir jalan pada saat menjelang berbuka puasa atau biasa disebut takjil. Nah, gimana bentuk pengawasan seharusnya? Ini kan sebulan, apakah tiap hari kemudian harus diawasi atau uji petik aja beberapa kemudian bagaimana? Jadi memang lazimnya ya kalau Ramadan, apalagi Idul Fitri ini tidak hanya produk makanan, tapi juga di supermarket, minimarket itu banyak yang dijajakan dengan harga murah. Nah, tapi ini kita harus sebagai konsumen itu memang harus teliti dan cerdas, karena beberapa sampel yang kami temukan produk makanan itu sudah hampir kadaluarsa. Jadi memang diobral gitu.
biasanya yang didiskon itu yang kadaluarsanya udah dekat. Udah dekat gitu. Gitu ya? Jadi itu harus artinya kita sebagai konsumen jangan tergiur dengan harga murah, tapi dia kadaluarsanya. Tapi asal misalnya masih sebulan gitu nggak apa-apa memang ya? Sah-sah saja kan? Kan gini loh, kadaluarsa itu adalah batas ambang jaminan keamanan untuk mengkonsumsi dari pelaku usaha. Artinya pelaku usaha memberikan suatu jaminan kepada terhadap produk itu dengan ini batas aman tangan. dimakan sampai 1 April, 1 Iya. April misalnya. Iya. Berarti kalau sebelum 1 April aman. Nah, aman. Nah, tapi kan gini, terkadang pelaku usaha itu kan menjual produk kan bukan saya beli 1, harus beli 3, Oke. itu lebih diskon, lebih murah. Kita jawab penelpon dulu. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore, dari Yudi Telanai. Silakan Pak Yudi di Telanai. Ya, terima kasih, sabar Pak Antarji. Ya, sehat Pak. Silakan Bapak. Saya minta waktu sebentar. Ya. Jadi saya terima kasih dengan Ibu Sitiawani sudah menerima usulan saya menghadirkan BPOM di TVRI. Silakan Pak Yudi. Pertama yang saya hormati Bapak Ibu Armaini dari BPOM Provinsi Jambi, yang saya hormati ada saudara saya Ibnul Khaldun, Ketua YLKI. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Kami 2 hari setelah puasa, LSM yang saya pimpin, LSM publik, sudah langsung turun ke lapangan di 5 titik. Pasar, Sipin, Telanai, Teho, Kota Baru. Nah ini saya temukan Bu, karena ini bukan tupoksi saya untuk memeriksa. Banyak makanan minuman yang kita temui dari LSM kami, yaitu dijual ulang. Atau digoreng ulang. Dan ada warna-warna yang menyolok. Tidak alami itu. Nah yang menjadi pertanyaan saya di sini, makanya Ibu Sitiawani tolong hadirkan BPOM. BPOM ini kan di bulan puasa ini kan orang banyak makan dan minum. Tidak bisa terhitung lagi makanan itu. Nah pertanyaannya, ada mobil yang sudah dibeli mahal itu oleh negara, lengkap dengan laboratoriumnya, yang bisa dites ulang langsung di lokasi. Apa masih jalan mobil itu, Bu? Ini tidur juga nih BPOM ini. Ini jadi pertanyaan, apakah mobil itu masih jalan? Harusnya dia berjalan setiap hari di tempat-tempat orang berjual makanan dan minuman. Jadi Ibu jangan cuma berbicara teori. Yang diingat masyarakat, mobil itu hadir dia di tempat orang-orang berjualan itu diperiksa. Kalau warnanya begitu tajam, berarti kan itu harus ada temuan. Nah kalau bulan puasa ini kan makanan dan minuman yang ditonjolkan, makanya BPOM justru malah terbalik tidur. Ini jadi pertanyaan. Nah, saya juga menyarankan kepada masyarakat yang berkeberatan dengan apa yang temuan saya itu, ya laporkan ke LKI langsung, saya bilang, nggak usah ke BPOM, BPOM-nya tidur. Itu saja yang saya ingin katakan di sini, Bu. Tolong, Bu. Masa duluan LSM yang turun ke lapangan ke makan makanan daripada BPOM? Ini sudah seminggu ini. Ini kan bahan pokok mahal, masyarakat susah. Itu justru itu mereka menjadi keuntungan dengan memakai pengawet lah, macam-macam itu tidak bisa dibohongi itu. Makanya BPOM harus memeriksa. Jangan dilihat dari jauh, mobil itu diturunkan, mobil laboratorium lengkap itu, jangan dia nongkrongnya di kantor. Saya rasa itu yang paling penting, dan ini akan saya laporkan ke Pak Gubernur langsung, biar BPOM ini tiap hari dia turun ke jalanan untuk merasa makan dan minuman yang dijual oleh masyarakat. Demikian saya rasa. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi, atensinya sangat semangat sekali. Ini bentuk partisipasi masyarakat ini sebenarnya untuk mengingatkan kita semuanya. Bu Armaini, tadi sudah langsung bisa mendengarkan Bu ya? Penelpon? Putus-putus suaranya Pak, nggak kedengaran. Baik, akan saya ulang Bu. Yang pertama, apakah BPOM sudah turun ke pasar-pasar beduk lah Bu? Tadi karena kata penelpon Pak Yudi belum terlihat, sehingga Pak Yudi lah bersama LSM anggotanya yang melakukan monitoring, pengawasan, dan ditemukan banyak kejanggalan-kejanggalan Bu
Apakah sebenarnya dari BPOM sudah turun Bu untuk memeriksa, melakukan pengawasan? Iya, baik. Terima kasih Pak Yudi atas attention-nya. Balai POM Jambi ini program sebelum setiap tahun itu untuk intensifikasi pangan namanya dalam rangka bulan Ramadan itu udah kita lakukan sejak tanggal 12 Maret yang lalu terhadap pengawasan pangan takjil. Di Dan mana, itu Bu? sudah dilakukan di daerah Talang Banjar, Kasang, Tanjung Pinang, Teho, dan Simpang Limbo. Hasil Dan pengawasannya, Bu? kalau hasil pengawasan terhadap uji cepat sampel sampel pasar beduk itu takjil tersebut sebanyak 105, belum kita temukan bahan makanan yang mengandung bahan berbahaya. Jadi hasil uji rapid test kita tidak kita temukan makanan takjil yang 105 tersebut yang mengandung bahan berbahaya. Begitu Pak Yudi. Dan di samping itu, di samping pasar takjil yang kita lakukan pengawasan, kita juga melakukan pengawasan kepada sarana di toko makanan. Sarana toko makanan itu sudah kita lakukan pemeriksaan juga ke beberapa lokasi, baik itu di kota dan juga di kabupaten. Nah, di sini memang ada kita temukan kemarin itu ada di kota Jambi, di Muaro Jambi yang ada dari 6 sarana ada kita temukan dua sarana yang menjual produk yang tidak memenuhi ketentuan, yaitu yang udah expired dan juga rusak. Dan di kota Jambi ada 7 sarana yang udah kita lakukan pemeriksaan di minggu lalu, itu sarananya memenuhi ketentuan semua, tidak ada yang menjual makanan yang mengandung yang rusak ataupun juga expired. Nah, terhadap produk, karena produk yang didapati itu hanyalah cuma 1 atau 2 kemasan, jadi produknya dimusnahkan oleh pemiliknya, disaksikan oleh petugas Balai POM di Jambi. Dan tentunya pelaku usaha mendapatkan sanksi, bikin pernyataan, dan tidak akan melakukan pengulangan terhadap kelalaiannya. Begitu Pak Yudi dan juga tadi Bu disampaikan ada mobil yang sudah dibeli mahal nih oleh negara. Istilahnya mobil apa Bu? Dan apakah mobil itu masih bisa bekerja, berjalan? Mobil laboratorium keliling? Ya. Masih. Mobil laboratorium keliling kita ada 3 unit, 2 unit yang mobil HS yang besar, dan yang 1 unit mobil kecil, dan itu tetap kita gunakan berlaku sampai hari ini. Jadi di hari ini saja ada 2 mobil tersebut dilakukan di 2 titik. Jadi 1 titik diarahkan ke lokasi yang sudah ditentukan. Kebetulan saya tidak menetapkan di wilayah mana, tapi tahu di hari ini ada 2 di kota, ada 2 titik yang dilaksanakan. Dan yang minggu lalu ada 3 selama 3 hari, tanggal 12, 13, dan 15 terhadap 15 lokasi tersebut. Baik, saya ke Bang 5 Ibnu lokasi Khaldun. tersebut. Ya, Bang Ibnu Khaldun, ini kan orang memproduksi makanan, memakan makanan, ini kan tidak ada musimnya, setiap hari, begitu kira-kira. Apalagi di bulan Ramadan tentu akan semakin banyak. Nah, kalau berdasarkan data yang mungkin Bang Ibnu Khaldun punya, banyak enggak laporan-laporan masyarakat terkait dengan makanan yang kadaluarsa, makanan yang tidak menggunakan zat berbahaya? Kalau di data gitu artinya banyak, sedang, atau sedikit sebenarnya kejadian-kejadian pelanggaran-pelanggaran seperti itu? Kita ada beberapa case ya yang kita terima pengaduan dari masyarakat itu terhadap produk makanan ya, yang memang sudah berdampak kepada si konsumen ya. Nah itu salah satunya adalah masih banyaknya produk makanan yang
kadaluarsa, tapi Artinya masih sebulan itu berapa laporan? Cuma 1, 2, atau banyak gitu maksudnya? enggak, kalau untuk makanan enggak, paling 1 bulan tuh 1 gitu. Enggak terlalu banyak. Nah, kalau ada laporan seperti itu, apa yang tindak lanjut? Kami akan yang jelas apapun bentuk pengaduan, kami tidak secara sepihak ya, secara sepihak dari konsumen, kami juga akan panggil pihak pelaku usaha di mana salahnya. Dan setelah ketemu salahnya di mana, sesuai dengan peraturan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka si pelaku diminta pertanggungjawaban. Gitu. Nah, pertanggungjawabannya apa? Bisa saja dalam ganti rugi, gitu. Nah, yang selama ini pernah contohnya kejadian misalnya? Ganti rugi biasanya. Apa itu kejadiannya? Kasusnya apa? Itu ada produk roti apa itu? Saya lupa, yaitu yang di Eka Jaya itu produksi rumah tangga juga. Itu dia mengganti kerugian, termasuk biaya perobatan. Artinya dia makan roti itu sakit? Iya, setelah makan roti itu 30 menit dia muntah-muntah. Muntah-muntah, langsung bawa ke praktek, diagnosa dari dokter bahwa dia keracunan makanan gitu. Gitu. Terus lapor. Kemudian apa prosesnya gimana? Ada proses persidangan kah atau gimana nih? Saya belum tahu. Enggak, masyarakat juga belum tahu. Kalau kami di Yayasan Lembaga Konsumen ini, yang jelas kami mediasi, kami panggil para pihak yang terkait. Kalau yang dipanggil tidak mau? Nah, itu artinya kalau memang dia tidak mau, kan langkah ada yang kami ambil adalah langkah proses hukum. Gitu. Kami akan laporkan sesuai dengan temuan kami ke pihak yang berwajib. Gitu. Sanksinya apa yang paling berat harusnya yang bisa dikenakan untuk pelaku-pelaku tadi? Misalnya dia pakai boraks, dia pakai formalin, dan mungkin sudah berulang. Di dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kan telah diatur tentang hak maupun kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha. Nah, di dalam ketentuan itu ada di pasal 62 mengatur tentang sanksi. Artinya ada beberapa pasal yang dilanggar oleh pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi denda. Nah, itu yang kami akan tempuh selama ini gitu. Oke, baik, kita sudah dulu, nanti saya perdalam lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami dan kita berada di penghujung Dialog Ruang Publik pada sore hari ini. Terakhir, saya ke Bu Arme ini. Masih bersama kita, Ibu? Iya, Pak. Ya, closing statement, Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat terkait dengan tema kita hari ini, pengawasan obat dan makanan di bulan Ramadan, Ibu? Ya, paling nggak pesan kita kepada masyarakat itu dengan harus jadilah pembeli atau pembeli yang cerdas, yang memilih makanan dengan cek klik, cek kemasan produk yang akan dibeli, cek label atau informasi yang ada di dalam labelnya, cek izin edarnya, dan cek tanggal kadaluarsanya. Sehingga dengan cek klik, konsumen mengkonsumsi suatu produk kemudian akan terbebas daripada bahaya-bahaya yang dapat menyebabkan masyarakat tersebut mendapatkan seperti hal-hal yang tidak kita inginkan seperti keracunan. Baik, terima kasih Bu Armeni. Silakan terakhir, Abang. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang fungsi pengawasan ini saya pikir tidak hanya BP POM ya dalam produk makanan ini, artinya ada instansi lain seperti Disperindak ya. Itu mempunyai tanggung jawab terhadap fungsi pengawasan ini. Nah, selain itu kami minta menghimbau kepada konsumen sebagaimana slogan yang kami gaungkan adalah jadilah konsumen cerdas dan mandiri. Artinya konsumen itu tidak mau menerima, artinya tanpa dia ketahui lebih dahulu. Tadi kata Ibu Hermene, cek kemasannya, ya kan. Nah, artinya dengan ketelitian konsumen itu menghindari terjadinya kerugian pada konsumen. Jadi sekali lagi kami minta pada seluruh konsumen masyarakat Provinsi Jambi khususnya, jadilah konsumen cerdas dan mandiri. Ketika ada temuan laporan, artinya yang merugikan
tindakan dari pelaku usaha, silakan lapor. Bisa langsung datang ke kantor kami, ke Yayasan Lembaga Konsumen, atau bisa langsung ke instansi terkait seperti BP POM, Disperindak, dan Dinas Kesehatan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Armaini, terima kasih Bang Ibnu Khaldun, Ketua YLKI Jambi. Demikian tadi pemirsa dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, mudah-mudahan mendapatkan banyak informasi dan Anda lebih selektif lagi dalam memilih dan membeli makanan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi, Assalamualaikum, sampai jumpa. Assalamualaikum.